Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk semuanya. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Rifdah Salsabila Alfreda dan saya berasal dari kelas 2E Sastra Inggris. Nomor induk mahasiswa saya adalah 11950300193. Video ini ditujukan untuk mata kuliah Ulumul Quran yang dipegang oleh Bapak Abdul Hanan. Dan di video ini juga saya akan menjelaskan kembali tentang kesimpulan yang saya dapat setelah menonton video ceramah dari Syekh Mu'ad Ali tentang Senses of the Quran. Selamat menonton. Jadi, hal yang akan saya bahas pertama kali adalah definisi atau arti dari kata Al-Quran. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran secara etimologi atau bahasa. Ditinjau dari bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari kata benda atau masdar dari kata kerja qara yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Konsep pemakaian kata tersebut dapat dijumpai pada salah satu surah Al-Quran, yaitu pada surah Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. Nah, sedangkan pengertian Al-Quran secara terminologi atau istilah Islam, secara istilah Al-Quran diartikan sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat, disampaikan dengan jalan mutawir dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dengan perantara malaikat Jibril. Dan membaca Al-Quran dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Al-Quran ini adalah murni wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari hawa nafsu perkataan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memuat aturan-aturan kehidupan manusia di dunia. Al-Quran juga merupakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Di dalam Al-Quran terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran merupakan petunjuk yang dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang. Menurut Imam Tabari, Al-Quran memiliki arti bacaan. Nah, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro, Mekah. Setelah itu, Al-Quran ini turun berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Sebagian meriwayatkan Al-Quran ini turun selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran ini difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 30 juz atau 114 surat dengan kurang lebih 6.666 ayat. Nah, untuk proses turunnya Al-Quran sendiri, para ulama berpendapat bahwa proses turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW ini melalui dua cara. Nah, cara yang pertama disebut Al-Inzal atau proses turunnya Al-Quran yang diyakini berasal dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Nah, sedangkan cara yang kedua disebut At-Tanzil atau proses turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW.
Nah, penurunan Al-Quran ini bisa kita lihat di surat Al-Isra ayat 106, yang kurang lebih artinya seperti ini. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur, agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Nah, sekarang kita berpindah topik ya. Kalau yang ini saya akan membahas tentang menurut ahli bahasa tentang Al-Quran. Jadi, menurut ahli bahasa, lafaz Al-Quran itu kurang lebih disebut isim masdar dengan arti isim ma'ul, yang berarti yang dibaca, seperti bagaimana yang sudah disebutkan pada pembukaan tadi. Kalau Al-Quran itu artinya adalah bacaan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa Al-Quran bukan merupakan mustaq atau kata bantuan dari kata apapun. Al-Quran merupakan kata khusus yang diberikan oleh Allah. Demikian halnya dengan kata Injil dan Taurat yang juga khusus digunakan sebagai nama kitab. Nah, Taurat dan Injil ini khusus diberikan namanya oleh Allah, dan dua kitab tadi itu diturunkan kepada Nabi Isa dan Nabi Musa. Nah, Al-Quran sendiri adalah pidato bahasa Arab, atau bisa juga kita sebut sebagai kalam. Nah, kalam ini tentu saja pidato Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Dia ungkapkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan kata-kata dan makna yang telah disimpan dalam mushaf dan telah mencapai kita dengan transmisi mutawatir, dan merupakan tantangan bagi umat manusia untuk menghasilkan hal yang serupa. Mungkin yang dimaksud dengan melupakan tantangan di sini itu untuk orang-orang yang meragukan Al-Quran ya. Nah, soal hal ini tentang yang Al-Quran adalah kalam Allah yang berbahasa Arab bisa dibuktikan pada surat Yusuf ayat 2, yang kurang lebih memiliki arti, sesungguhnya kami telah menurunkan berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Jadi sebenarnya para ahli sudah mengungkapkan ini sebagai pembaca berbahasa Arab atau bacaan yang berbahasa Arab. Karena itu, ketika Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa lain yang ya misalkan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa apapun yang ada di dunia, masih kurang atau bahkan tidak dapat dianggap sebagai Al-Quran. Inilah sebabnya mengapa para ulama sepakat untuk tidak menerima terjemahan kata-kata Al-Quran secara verbal. Mengutip Imam Zarkasi, beliau mengatakan bahwa Al-Quran telah diwahyukan dalam bahasa Arab, oleh karena itu tidak diperbolehkan untuk melafalkannya dalam bahasa lain atau bahasa apapun yang ada. Menurut saya pribadi, mungkin ini dilakukan agar keaslian dari Al-Quran tetap terjaga, karena sepertinya Al-Quran akan rawan dipalsukan ayatnya jika dilafalkan oleh bahasa yang lain. Namun meski ini maksudnya walaupun Al-Quran tetap ditulis dengan bahasa Arab, bukan berarti tidak ada permasalahan di dalamnya, karena kerap kali ada perbedaan cara baca, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, seperti kayak tur dalam bahasa Syria adalah gunung, sedangkan dalam bahasa yang lain artinya berbeda.
Nah, untuk permasalahan yang meskipun sudah berbahasa Arab tetapi ada sedikit perbedaan dalam membacanya, hal ini dibahas oleh beberapa ulama atau para ahli ya. Salah satunya menurut Al-Qasim Ibnu Salam. Beliau berkata, pendapat yang benar menurut saya adalah dua-duanya benar. Ini karena asal kata-kata ini asing seperti kata para ulama. Namun kata-kata ini masuk ke bahasa Arab dan diubah menjadi kata-kata Arab dan surat-surat asing ditukar dengan yang Arab sampai mereka menjadi bagian dari bahasa Arab. Nah, kemudian Al-Quran diturunkan dan pada saat ini kata-kata telah bercampur dengan bahasa Arab. Oleh karena itu, dia yang mengatakan bahwa Al-Quran hanya bahasa Arab, ya itu bisa dikatakan benar. Dan dia yang mengatakan bahwa ada beberapa bahasa asing juga benar, meskipun sama-sama bahasa Arab ya. Nah, hal ini dijelaskan lagi oleh beberapa dalil. Menurut beberapa dalil, Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf, karena itu bacalah dengan cara yang paling mudah untuk kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, Al-Hafiz menyebutkan dua pendapat menonjol tentang ini. Maksudnya itu memaknai hadis yang tadi, ada dua pendapat yang paling menonjol. Kenapa sampai ada 7 huruf dalam Al-Quran atau ya 7 cara baca. Untuk pendapat yang pertama, mereka berpendapat bahwa yang dimaksud Al-Quran turun dengan 7 huruf adalah 7 sinonim yang maknanya sama meskipun satu bahasa. Jadi misalkan bahasanya tetap bahasa Arab, tetapi ada 7 sinonim yang berbeda maknanya. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Sedangkan sekarang pendapat yang kedua, menurut beberapa orang, yang dimaksud 7 huruf dalam Al-Quran tadi adalah 7 dialek bahasa Arab. Yang artinya di sana ada sebagian ayat yang berbahasa Quraisy, ada yang berbahasa Huzail, ada yang berbahasa Hawazun, ada juga yang berbahasa Yaman, dan bahasa Arab lainnya. Ini merupakan pendapat dari Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dan dinilai kuat oleh Ibnu Atiyah. Mereka berdalil dengan peristiwa kodifikasi Al-Quran di masa Utsman radhiyallahu anhu, yang dimana khalifah saat itu intinya ingin menyatukan bahasa Al-Quran menjadi satu buku. Nah, pada saat itu Utsman radhiyallahu anhu memerintahkan 4 sahabatnya. Nah, yang mana 3 dari sahabatnya itu orang Quraisy, sedangkan 1 orang sahabatnya berasal dari Ansor. Yang tentu saja dialek bahasa mereka berbeda. Nah, di sini Utsman radhiyallahu anhu berpesan kepada 3 orang dari sahabatnya yang berasal dari Quraisy. Beliau mengatakan, jika kalian berbeda pendapat dengan Zaid bin Sabit dalam teks Al-Quran, maka tulislah dengan bahasa Quraisy, karena mayoritas Al-Quran turun dengan dialek bahasa Quraisy. Hadis riwayat Bukhari. Nah, perlu diingat untuk adanya 7 huruf dalam Al-Quran ini, atau 7 cara baca atau 7 dialek dalam Al-Quran ini, karena permintaan dari Nabi Muhammad SAW. Mengingat orang Arab yang membaca Al-Quran dialeknya berbeda-beda seperti yang sudah dijelaskan di atas dan sebagaimana yang sudah dinyatakan dalam hadis di atas. Nabi SAW juga meminta adanya 7 dialek bahasa Arab dalam Al-Quran, tujuannya untuk memudahkan bagi umatnya. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Umar, sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf, karena itu bacalah dengan cara yang paling mudah untuk kalian. Adapun membaca Al-Quran dengan salah satu dari 7 dialek tersebut, statusnya tetap dibenarkan. Nah, terus
Ada juga pertimbangan Utsman radhiyallahu anhu dengan menyatukan dialek bahasa Al-Quran adalah untuk menghindari perpecahan di tengah kaum muslimin, sebagaimana laporan sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman sepulang beliau dari Azerbaijan. Dan ini disetujui oleh para sahabat termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik, mungkin segitu saja penjelasan dari saya untuk Sciences of the Quran. Saya minta maaf jika terdapat salah kata atau pengucapan yang disengaja maupun tidak disengaja, karena hakikatnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan saya juga ingin jujur, ketika menonton video itu, saya yang ilmunya masih kurang ini merasa belum terlalu paham. Jadi saya minta maaf kalau materi yang saya sampaikan sangat sedikit karena saya hanya mengambil intinya saja. Dengan ini saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah menonton.